Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan tak lupa kita panjatkan selawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat YouTube dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memudahkan setiap urusan kita dan diangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, dan diberi kesehatan, rezeki, umur barokah untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membawakan hikmah tentang rindu Rasulullah kepada umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ada kisah tentang kerinduan yang luar biasa. Kisah ini adalah tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi itu Rasulullah dengan suara terbata memberikan petua, "Wahai umatku, kita berada di dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taat dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal kepada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan sama-sama masuk surga bersamaku. Amin." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh, menatap sahabatnya satu persatu, seolah hendak dikenangnya. Abu Bakar menatap mata itu berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan napas dan tangisannya. Utsman menghela napas panjang. Dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu sudah datang. Saatnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat saat itu. Manusia tercinta itu hampir selesai melaksanakan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin dekat ketika Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah yang linglung saat turun dari mimbar. Saat itu seluruh sahabat yang hadir pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari kian meninggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalam Rasulullah terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu ada seseorang yang berseru, mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" Fatimah mulai menghampiri orang tersebut dan berkata, "Maafkanlah, ayahku sedang sakit." Kemudian Fatimah membalikkan tubuhnya dan menutup pintu. Dan kembali dia ke kamar menghadap ayahnya. Ternyata ayahnya sudah membuka matanya. Dan kemudian dia bertanya, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku. Orang itu baru kali ini melihatnya," tutur Fatimah. Lalu Rasulullah menatap wajah putrinya dengan lembut dan pandangan yang menggetarkan. Seolah-olah bagian-bagian wajah anaknya hendak dikenangnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai anakku, ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah
yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut, kata Rasulullah SAW. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya, dan malaikat maut pun datang menghampiri Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Kenapa malaikat Jibril tidak datang ikut menyertaimu?" Akhir dipanggillah Jibril, yang sebelumnya sudah siap di atas langit dunia, menyambut roh kekasih Allah dan penghulu di dunia ini. Nabi SAW berkata, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" Tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. Kemudian Jibril berkata, "Pintu-pintu langit telah dibukakan, para malaikat telah menanti rohmu ya Rasul. Semua surga terbuka lebar menantikanmu," kata Jibril. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata itu tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Kemudian Jibril bertanya, "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril. Nabi SAW berkata, "Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Di akhir hayat Rasulullah masih bertanya, bagaimana nasib kita yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, namun memiliki cinta yang besar terhadapnya. Kemudian Jibril berkata, "Jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad ada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya malaikat Israel melakukan tugas. Perlahan roh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Wahai Jibril, betapa sakit sekaratul maut ini," ujar Rasulullah. Fatimah terpejam. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan Jibril memalingkan muka. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Jibril, jijikkah engkau melihat hingga engkau palingkan wajahmu?" Kemudian Jibril berkata, "Siapa yang sanggup kekasih Allah direnggut ajal?" Sebentar terdengar Rasulullah mengadukan sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, begitu dahsyatnya maut ini. Timpakan saja siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku." Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, begitu besar sayang Rasulullah kepada kita, kepada semua umat muslim yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Rasul menginginkan semua kesakitan sakaratul maut hanya ditimpakan kepadanya, tidak kepada kita. Padahal Rasulullah tidak pernah bertemu kita sekalipun. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seperti ingin membisikkan sesuatu. Kemudian Ali mendekatkan telinganya. "Usikum bisalati wa ma malakat aimanukum." Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antaramu. Itu pesan Rasulullah. Sedangkan di luar rumah Rasulullah, pintu tangis mulai terdengar saling bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinga ke bibir Rasulullah SAW yang memulai kebiru-biruan. Apa yang dikatakan Rasulullah saat itu, "Ummati
ummati, ummati, ummatku, ummatku, ummatku. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Berakhirlah hidup manusia yang selalu memberi kita sinaran, yang hadir menjadi pemimpin untuk para manusia. Dan kini tanya diri kita semua, mampukah kita mencintai seperti Rasulullah SAW? Kita terpaut jauh, jauh sekali, berabad jaraknya, tapi cinta beliau begitu besar. Bahkan ada hadis mengatakan, ketika berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah SAW berkata, "Wahai sahabat, aku sedang rindu." "Rindu kepada siapa ya Rasulullah?" "Kepada saudara-saudaraku." "Bukankah kami saudara-saudaramu?" "Kalian sahabat-sahabatku," kata Rasulullah. "Saudara-saudaraku adalah umatku yang aku belum pernah menemuinya, tapi mencintaiku." Apakah yang dimaksud Rasulullah? Apakah kita? Mari kita tanya diri kita sendiri. Sahabatku yang melihat video ini, demikian hikmah singkat saya hari ini. Moga-moga dengan hikmah singkat ini bisa meningkatkan ketakwaan dan kesadaran bahwa di akhir zaman nanti di padang mahsyar ada satu orang yang sangat menunggu kita. Bukan orang tua kita, bukan kekasih kita, tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu